Selamat pagi pemirsa, kembali hadir kita di studio TV Excellent. Dalam program kita hari ini adalah meditasi sebagai self-healing dan self-terapi. Terima kasih kepada TV Excellent yang memfasilitasi acara pembelajaran ini. Bersama saya Fiona Wang, self-help coach dan mind therapist. Hari ini kita akan melihat semua pembelajaran berkaitan dengan meditasi dan pemanfaatannya untuk self-healing dan meditasi. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di studio TV Excellent. Hari ini pembahasan kita bagaimana menyelaraskan mind, body, and soul. Penting sekali ya Bu, kita semua manusia terdiri dari apa saja? Tubuh, pikiran, dan jiwa. Garis besarnya 3 itu ya. Selama ini kita seringkali dalam kehidupan sehari-hari terlalu fokus untuk kebutuhan tubuh fisik. Kalau kita jalan ke mall juga, toko-toko menjual perlengkapannya, hampir semua perlengkapan untuk tubuh fisik, bukan? Dari yang bisa dikonsumsi, dari vitamin, suplemen, ya, perawatan mulai dari ujung kuku sampai ujung kaki, lengkap semua untuk tubuh fisik. Ya. Kalau untuk tubuh, emosi dan pikiran kita bagaimana? Oke. Kita di rumah juga menyimpan kotak P3 kah? Punya semua kotak P3 kah? Ya. Artinya apa? Kalau kita jatuh, kaki kita lecet, tidak serta-merta kita ke dokter, bukan? Kita pasti akan mengambil obat merah, kita bersihkan lukanya dengan alkohol, kemudian kita obatin, begitu ya. Lalu juga kalau kita sakit kepala, sakit perut, nggak serta-merta ke dokter juga, ya kan? Kita pasti akan mengkonsumsi obat-obat yang sudah tersedia. Dengan begitu saja masalah kita bisa 70% selesai tanpa perlu bertemu dengan ahlinya. Artinya dalam hal ini kita menjadi apa? Praktisi untuk membantu diri kita, bukan? Nah, dalam hal fisik, ya kan? Hari ini kita mau melihat satu perspektif yang sedikit berbeda. Kita diajak untuk menjelajahi tubuh kita yang lain, yaitu tubuh pikiran dan jiwa, yang dalam kesibukan sehari-hari seringkali terabaikan. Kita hari ini akan melihat bagaimana menjadi praktisi untuk membantu tubuh pikiran dan jiwa kita. Oke. Nah, kita tadi membahas tentang tubuh, jiwa, dan pikiran. Seorang manusia yang sehat lahir batin adalah tubuh, jiwa, dan pikirannya selaras, harmoni. Kalau tidak selaras dan harmoni, masalah mulai muncul. Kita mulai merasakan sakit ini, sakit itu, rasanya kok begini, kok begitu, ada aja yang nggak pas. Itu karena tubuh, jiwa, dan pikiran kita tidak selaras. Apa saja yang membuat tubuh, pikiran, dan jiwa kita menjadi tidak selaras dan harmoni? Tubuh kan ada di sini saat ini, pikiran kita belum tentu, perhatian kita belum tentu. Ada orang tempat tubuhnya berada di satu tempat, tapi pikirannya masih sibuk menyesali masa lalu. Kenapa begini, kok begitu, kenapa ini terjadi? Menyesali diri, kenapa dulu saya begini, kenapa dulu saya begitu, ya kan? Akibatnya apa? Tubuh di sini, pikirannya masa lalu. Jadi tidak selaras juga. Itu juga sumber dari masalah. Kita kemudian jadi banyak mengalami permasalahan-permasalahan emosi yang ujung-ujungnya larinya ke fisik, gitu ya. Sebaliknya ada juga orang yang tubuhnya ada di sini, tapi pikirannya sudah jauh ke depan. Kecemasan atas hal-hal yang belum terjadi, kekhawatiran akan hari esok. Besok saya bagaimana, anak-anak saya bagaimana. Kita mengambil satu porsi yang bukanlah porsi kita. Porsi kita adalah di sini saat ini. Ya. Cemas, terlalu cemas dengan apa yang akan terjadi juga mencuri kebahagiaan kita hari ini. Nah, jadi ketika tubuh, pikiran, dan jiwa tidak satu garis lurus, disitulah masalah kita muncul. Nah, meditasi membantu kita kembalikan
tubuh, pikiran, dan jiwa menjadi selaras kembali. Satu titik, satu garis lurus. Ya. Menurut hasil penelitian, lebih dari 70% masalah fisik itu berawal dari emosi. Menurut penelitian Cina kuno ya, kita lihat ya sekilas saja. Ya. Hati itu berhubungan erat dengan kemarahan. Orang yang suka marah, ya, nanti lama-lama bisa mengalami permasalahan fisik dengan bagian tubuh itu. Orang yang suka cemas dan khawatir, jantungnya juga pon-potan ya. Seringkali tidak tenang. Karena sering tidak tenang, akhirnya jadi sakit jantung dan sebagainya. Limpa itu berhubungan dengan kekhawatiran yang berlebih-lebih. Paru-paru, kesedihan dan kedukaan yang mendalam. Ginjal itu berhubungan dengan ketakutan. Ada satu orang yang kebetulan saya kenal gitu ya. Jadi sepanjang hidupnya itu dia banyak mengerjakan pembukuan untuk perpajakan seperti itu. Akibatnya hidupnya itu selalu takut. Dia sangat takut salah. Dia takut sekali, khawatir kalau ada pemeriksaan dan lain-lain. Takut. Kemudian memang beliau itu terakhirnya bermasalah di ginjal, jadi sakit ginjal. Nah, ini hanya satu contoh sederhana aja apa yang dimaksud dengan keterkaitan tubuh dan fisik. Mind dan soul kita, mind dan body kita itu berhubungan erat, begitu ya. Nah, Star.